Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Akhirnya kita sudah melihat film fanmade Spider-Man yang berjudul Spider-Man Lotus yang tadi pagi jam 8 udah dirilis oleh Gavin J. Konop di channel YouTube-nya yang durasinya selama 2 jam Pak ya. Dan di video ini kita akan review bersama-sama mengenai Spider-Man Lotus, dari apa yang gue suka dan juga apa yang gue gak suka di film fanmade kali ini Pak. Karena literally wow, ini adalah film fanmade terniat yang pernah gue lihat dalam sepanjang sejarah Marvel dan juga DC Pak ya. So kita akan bahas semuanya di video kali ini. Nah oke, sebelum kita masuk ke video reviewnya, kita harus kasih spoiler alert buat kalian yang belum nonton film Spider-Man Lotus ini ya. Karena di pembahasan ini akan ada beberapa spoiler yang harus gua jelaskan di video kali ini. So buat yang mungkin belum nonton, bisa kalian tonton dulu filmnya. Link untuk YouTube-nya ada di kolom deskripsi di bawah untuk film full movie-nya Spider-Man Lotus. Oke, tapi kalau kalian gak masuk dengan spoiler, oke lah ya, langsung kita sikat aja di video kali ini. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan jauh lebih semangat lagi membuat video untuk kalian. So mari booster, let's break down this video. Spider-Man Lotus menjadi film fanmade Spider-Man yang paling terniat menurut gua Pak ya. Karena ini sudah direncanakan oleh Gavin J. Konop sejak tahun 2020, semenjak tahun-tahun awal-awal masa era Covid Pak ya. Jadi memang film ini udah tertunda lama banget selama 3 tahun dan ada berbagai macam kontroversi dari film Spider-Man Lotus ini ya. Tetapi film ini akhirnya berhasil dikerjakan kembali di tahun 2021 dan akhirnya film ini udah dirilis di tahun 2023, tepatnya hari ini tanggal 12 Agustus tahun 2023 jam 8 pagi tadi Pak ya. Wow, gila. Nah sekarang di video ini kita nge-review sama-sama mengenai film Spider-Man Lotus. Oke, menurut gua Spider-Man Lotus ini lebih mengarah kepada kondisi psikologi dari seorang Peter Parker ketika dia udah kehilangan kekasihnya Gwen Stacy, yang dimana ini udah mengambil referensi dari komik The Amazing Spider-Man The Night Gwen Stacy Died is nomor 1 yang dirilis pada tahun 1990-an, yang menceritakan mengenai bagaimana Green Goblin mengetahui bahwa Peter Parker adalah Spider-Man dan bagaimana caranya dia bisa mewujudkan sisi Peter Parker sebagai seorang manusia, yaitu dengan cara membunuh kekasihnya yang saat itu dia masih berpacaran dengan Gwen Stacy. Maka dari itu Green Goblin langsung menghampirinya dan berencana membunuh Gwen Stacy dengan cara menjatuhkan dia dari sebuah atas menara jembatan George Washington, dan itu udah terjadi pada versi komik lamanya. Nah sedangkan di film ini literally itu akan menceritakan lebih detail bagaimana Gwen Stacy ini terbunuh dan bagaimana bisa si Peter Parker ketika dia udah mengetahui bahwa kekasihnya udah meninggal, bagaimana dia bisa menghadapi hal itu dengan tegar. Karena sepanjang film ini kalian akan diperlihatkan bagaimana seorang Peter Parker yang sebagai superhero dia bisa kehilangan kekasihnya, yang dimana dia sangat merasa bersalah ketika dia nggak bisa menyelamatkan orang yang ia cintai. Dan hal ini udah pernah kita lihat dalam film The Amazing Spider-Man 2 dan juga Spider-Man No Way Home, di mana situ ada sosok Spider-Man versi Andrew Garfield yang dimana dia juga mengalami hal yang sama dengan Gwen Stacy, kasihnya dibunuh oleh Green Goblin dan dia sebagai Spider-Man gak bisa menyelamatkan kekasihnya itu. Dan itu akan diulang lagi di film Spider-Man Lotus, tapi juga jauh lebih emosional Pak. Itu yang gua rasakan Pak. Dan juga film Spider-Man Lotus ini lebih mengarah kepada kondisi psikologis dari Peter Parker, Harry Osborn, dan juga Mary Jane Watson, dan juga Gwen Stacy Pak, di mana mereka itu memiliki dinamika masing-masing sebagai satu sahabat dekat nih. Nah kalau untuk Peter Parker kita udah tahu ya bahwa dia menjadi emosional dan juga menjadi marah karena kematian Gwen Stacy. Dan juga kalau untuk Harry Osborn, di situ ceritakan bahwa Green Goblin yang membunuh si Gwen Stacy itu adalah si Norman Osborn ternyata, dan itu diungkapkan di pertengahan film ketika Norman Osborn ditemukan tewas dengan kostum Green Goblin yang masih ia pakai di filmnya itu Pak ya, seperti itu. Makanya bisa dibilang mereka masih akurat banget dengan versi komiknya kan. Komiknya itu Green Goblin yang dimaksud itu adalah Norman Osborn dan matinya adalah dengan cara glidernya menusuk dirinya sendiri. Dan hal ini udah pernah kita dapatkan easter egg-nya di film Spider-Man pertama garapan Sam Raimi, di mana Green Goblin tertusuk glider
karirnya sendiri ketika dia berusaha membunuh Spider-Man di jembatan George Washington ya, seperti itu. Makanya di sini udah sangat mereferensikan ke situ banget sih Pak ya. Dan memang di sini nggak cuma Peter Parker doang, Harry Osborn juga kena mental setelah dia udah tahu bahwa bapaknya dibunuh oleh Spider-Man. Dan untuk si Mary Jane ini ketika dia sebagai penengah yang baik ya, dia juga memiliki dinamika yang sangat bagus sih ketika dia udah kehilangan semua teman-temannya karena kematian si Gwen Stacy, yaitu temannya mereka ini Pak, seperti itu. Makanya bagaimana caranya si Mary Jane ini bisa menyatukan teman-teman kembali agar supaya mereka bisa kembali menjadi sahabat yang dekat seperti dulu meskipun tanpa Gwen Stacy ya. Dan itu aktingnya bagus banget yang memerankan si Mary Jane Watson ini, yang dimana emosionalnya dengan teman-temannya itu sangat deket banget Pak. Dan itu gua rasakan dari pertengahan, awal sampai akhir itu bagus banget Pak. Itu yang makanya gue sampai ngomong Spider-Man Lotus ini bisa dibilang film Spider-Man yang masuk ke arah psikologis tapi masih dengan referensi komik lamanya Pak. Itu yang gue rasakan seperti itu. Makanya mungkin banyak banget yang mengatakan bahwa Spider-Man Lotus itu banyak banget ada flashback, banyak banget ada ngomong-ngomongannya, battle cuma dikit loh. Justru ini udah diungkapkan oleh Gavin J. Connors sebagai sutradaranya yang mengatakan bahwa film Spider-Man Lotus ini akan masuk ke dalam arah psikologis, yang dimana tema psikologis itu udah pernah kita rasakan di DCU loh. DCU juga banyak banget ngomongnya loh. Kalau kayak ngomong, oh bang, film Spider itu gak boleh terlalu banyak ngomong loh. Ya mungkin banyak banget ya bocil-bocil yang mengharapkan pertarungan Spider-Man dan Green Goblin atau Spider-Man dan si Shocker ya, yang dimana itu se-epic dengan MCU ya. Enggak, beda bro, udah beda market, udah beda penyutradaraan seperti itu ya. Makanya bisa dibilang Spider-Man Lotus ini bisa dibilang untuk para fans Spider-Man yang udah pernah merasakan masa Spider-Man zaman dulu itu loh. Makanya ya gue yakin sih market yang dewasa jauh lebih paham mengenai Spider-Man Lotus ini ya, apalagi buat kalian yang masuk ke dalam arah psikologi. Nah seperti itu Pak. Dan juga untuk penataan kamera dan juga lighting segala macam oke banget Pak, oke banget. Cuma masalahnya ada beberapa scene yang bisa dibilang itu cukup gelap Pak ya, dan juga tidak di color grading oleh sang sutradara. Seakan-akan kamera itu nggak dibuat lighting efek yang bagus mungkin, atau nggak dibuat sunset yang bagus mungkin, sehingga ketika gua ngeliat kamera itu kayak seakan-akan datar, seakan-akan nggak ada efek yang masuk ke dalam frame-nya Pak, sehingga gua ngeliat anjir kayak gak diedit sama sekali. Itulah yang gua permasalahkan di film Spider-Man Lotus itu, apalagi scene awal ketika Spider-Man ini berhadapan dengan Shocker. Itu mohon maaf kalau gradingnya hancur ya, gua tahu frame, cuman kan kalau masalah kamera ya, kalau masalah kamera atau kalau grading itu kan harus difilterkan gitu, biar kita sebagai penonton bisa jauh lebih ngena mengenai emosi yang dialami oleh Spider-Man ketika dia berhadapan dengan Shocker nih. Kan harusnya gitu, tapi nyatanya nggak gitu Pak. Astaga, itu yang sangat gua sayangkan sih di film ini seperti itu. Dan mohon maaf nih, ada beberapa aktris yang nggak bisa acting. Contoh, yang jadi Gwen Stacy juga nggak bisa acting, datar mulu, mentang-mentang dia jadi tokoh yang udah tewas di filmnya ya. Jadi mungkin seakan-akan si Gavin J. Connors ini meng-hire si aktris ini agar supaya dia bisa jadi tokoh yang udah mati aja, tapi secara acting mohon maaf kacau. Yang gue lihat dia kayak berdiskusi dengan si Peter Parker, Harry Osborn, MJ, kayak nggak ada emosionalnya. Jadi muka itu muka datar Pak, nggak ada muka senyum, nggak ada muka apa ya elah, kayak tahan gitu. Jadi yang gue lihat ceweknya kayak jaga image, jaim. Astaga, yang nggak gitu dong kalau lo jadi aktris gitu loh. Maka itu yang sangat gue sesalkan ketika gue lihat Gwen Stacy-nya nggak bisa acting ya. Malah justru bagus actingnya si Emma Stone ketika dia menjadi Gwen Stacy di dua franchise di Amazing Spider-Man garapan Mark Webb dulu. Itu baru emosional, itu baru Gwen Stacy-nya dalam mimik wajahnya dan juga naskahnya bagus. Ketika dia mati ya udah, gua nggak merasa kehilangan si Gwen Stacy, kayak kosong aja gitu loh ya. Elah, itu yang gua rasakan ya. Sekali lagi, satu, meskipun ada development karakter, tapi kalau aktrisnya nggak bisa acting, ya mohon maaf filmnya jadi flat. Itu nggak tahu juga loh ke film loh, mohon maaf ya buat yang belum tahu mengenai bagaimana actingnya para pemain seperti apa, itu juga akan berpengaruh kepada filmnya juga Pak, seperti itu. Makanya yang gue lihat kok kosong ya Gwen Stacy-nya ya, seperti itu satu. Dan kedua, untuk dubbingnya Green Goblin oke. Green Goblin oke banget dalam si kostumnya, oh my god, itu harus gue apresiasi untuk para desainer kostumnya, satu. Dan kedua, ketika pertarungan si Green Goblin dan Spider-Man di jembatan George Washington, oh my god, itu epic parah Pak. Itu gua langsung lihat anjir, gile bagus banget dari
apinya dan asap-asapnya, foggingnya, literally itu oke banget. Meskipun tidak serealistis dengan versi MCU maupun di versi Sony, karena ya kita udah tahu bahwa ini adalah film fan-made yang dimana gua tahu juga ini adalah film yang budgetnya terbatas banget ya. Jadi ya gua sangat mewajarkan hal itu. Dan ya gua sebagai fans juga sangat oke banget ketika Spider-Man dengan kostum yang rusak dan juga brutal itu membunuh si Green Goblin dengan sekali gementar pak. Itu bagus banget sih, gile. Jadi apa yang udah gua baca di versi komik dan juga di versi trailernya dulu akhirnya tersampaikan dengan baik. Itu dalam versi scene pertarungan pak ya, alias scene action. Tapi kalau dalam segi scene penceritaan storyline ini agak sedikit ruwet pak ya, karena ada beberapa flashback yang bisa dibilang nggak perlu diceritakan dalam filmnya. Mohon maaf nih, ini harus ngomong. Terutama gue paling nggak suka dengan adegan flashback di mana si MJ ini menasihati si Harry Osborn ketika Harry ini sangat-sangat terjatuh karena kematian ayahnya Norman Osborn, yang dimana dia juga tahu bahwa Norman Osborn adalah Green Goblin yang menjadi teror utama bagi kota New York. Seperti itu pak, makanya dia merasa namanya udah hancur dan juga Oscorp juga makin hancur seperti itu pak. Makanya ini membuat si Harry Osborn sebagai anak ya, sebagai pewarisnya merasa malu dengan legasi bapaknya ini pak. Cuman MJ ketika dia menasihati si Harry, udah ya lu tenang jangan skip itu. Ada flashback yang nggak penting ya. Gue lihat flashbacknya, astaga, flashbacknya nggak akan berpengaruh kepada next scene selanjutnya, nggak akan gitu loh. Jadi intinya adalah apa ya, dramanya terlalu kepanjangan pak. Ya gue tahu ini mengarah kepada storyline, tapi maaf dalam segi scene mereka itu terlalu banyak yang namanya scene flashback yang tidak penting sama sekali. Maksudnya mereka tuh scene flashbacknya tidak akan berpengaruh kepada development karakter dan juga cerita. Itu dia masalahnya pak, gitu sih. Tapi kalau untuk masalah development, gue paling suka dengan developmentnya si Flash Thompson, dimana Flash Thompson ini ketika dia udah menjadi dewasa, dia udah menjadi sahabatnya si Peter Parker. Ketika mereka itu udah kerja, mereka udah jadi orang dewasa yang nggak seperti mereka pada sama SMA dulu kan. Si Flash Thompson dan juga Peter Parker mereka kan selalu bertengkar tuh, karena ya si Flash kan adalah seorang pembuli yang paling ngeselin tuh di sekolahnya. Tapi setelah mereka udah dewasa, ya Flash Thompson jadi menerima si Peter Parker karena kan ya mereka udah dewasa ya, mereka udah punya kekasih masing-masing dan mereka juga ada yang udah menikah. Jadi ya apa ya, sisi psikologis yang juga pertemanan itulah yang didapatkan oleh Gavin Chekonov untuk memperkuat semua masing-masing karakter. Itu yang gue suka pak, seperti itu. Dan juga untuk scene ketika si Spider-Man bertemu dengan salah satu fansnya, yaitu Tim, yang merupakan anak yang memiliki sebuah penyakit yang sangat-sangat langka dan dia akan terancam meninggal pada situ di film itu ya. Dan ketika gua ngelihat development dia dengan Spider-Man itu malah bagus pak, dimana dia sebagai fans Spider-Man dia ikuti semua sepak terjang Spider-Man dari semua koran-koran Daily Bugle-nya, bahkan dia semua koalisi gamenya, dan itu menandakan bahwa Tim sebagai fans berat Spider-Man itu nyampe banget. Dan ketika di ending bahwa dia udah tewas ya, dan dia udah gak bisa mengalahkan penyakitnya, itu membuat gue anjir kasihan gitu loh. Jadi gue sebagai fans, astaga, dapat loh ketika gue ngeliat Tim sama si Spider-Man ketika mereka lagi berdiskusi, ketika mereka lagi lagi deket-deketan lah ya, seperti ya, antara si fans dengan Spider-Man. Itu bagus banget sih. Itu actingnya si Tim jago pak. Acting anak kecilnya yang jadi Tim jago banget. Ketika dia lagi nangis, ketika dia lagi berkata-kata dengan Spider-Man, oh my god, itu secara naskah, secara intonasi, raut mimik wajah bagus, gak datar. Malah yang datar justru yang si Gwen Stacy-nya datar pula. Aduh, makanya itu yang membuat film itu jadi hidup dan juga lebih emosional adalah kematiannya si Tim, bukan si Gwen Stacy. Gwen Stacy itu hanya sebagai plot utama untuk menceritakan bagaimana sisi psikologis Peter Parker sebagai Spider-Man hancur karena dia gagal menyelamatkan kekasihnya. Itu kan ininya kan. Tapi justru yang membuat gue tuh makin terpegang hatinya itu karena adalah kematian si Tim pak. Itu dia makin gue anjir kasihan. Nih anak kecil nggak sangat ngefans banget dengan Spider-Man, tapi dia tahu bahwa umurnya itu gak panjang. Jadi itu adalah momen terakhirnya dia bertemu dengan sang idola Spider-Man ini. Itu nyesek banget sih pak. Itu dapat banget loh. Dari si acting ibu ya dapat, dari akting si Wayne ini sebagai Peter Parker, sebagai Spider-Man, dapat pak, dapat semua. Makanya apa ya, ini adalah plot yang sangat-sangat bagus banget untuk membawa kita sebagai para fans bahwa ini loh sisi psikologis sang superhero ketika dia itu gagal menyelamatkan orang yang ia sayangi. Alhasil semuanya menjadi berantakan pak, seperti itu. Makanya film Spider-Man Lotus ini cocok banget buat kalian yang
ingin memahami bagaimana kondisi psikologis sang superhero seperti apa sih. Gak cuma dia menyelamatkan orang-orang, gak cuma dia menghantam semua berbagai macam villain. Wow, itu urusan yang kedua ketiga lah ya. Tapi yang pertama kan adalah sisi psikologisnya dia. Itulah yang akan digambarkan oleh Kevin J. Konop di film Spider-Man Lotus ini. Terutama gue suka banget dengan adegan Easter eggs Pak ya. Dan juga di film ini ternyata udah dikonfirm bahwa film ini ada Avengers di dalam universe-nya Spider-Man Lotus yang digarap oleh Kevin J. Konop ini Pak ya. Jadi literally di sini di film ini gak cuma Spider-Man doang. Di film ini udah ditaruh Easter egg bahwa ada Avengers yang terlihat di sini ya. Seperti contoh saat Spider-Man ini mengatakan bahwa ada banyak banget kok hero-hero yang eksis selain gua. Ada Captain America, ada Thor, ada banyak banget yang disebutkan di film ini ya. Jadi, well, itu akan kita diskusikan lebih lanjut di content breakdown aja ya, biar video ini nggak terlalu panjang. Tapi intinya, film Spider-Man Lotus sebagai storyline cocok, DOP cocok, lighting, editing juga cocok banget. Tapi masalahnya actingnya Pak, acting semua 4 pemainnya, maaf, gak semuanya itu datar Pak, beberapa datar. Yang actingnya bagus cuma si Harry Osborn, Peter Parker, Mary Jane Watson, sama si Tim ya, itu doang, sisanya enggak Pak. Kosong anjir. Makanya terutama Gwen Stacy-nya sebagai kekasihnya harusnya dia lebih up kan ya kalau soal actingnya. Skor untuk Spider-Man Lotus gua kasih nilai 8 dari 10 Pak ya. Oke, 8 dari 10. Enggak ya, sengaja memang gua nggak kasih 10 dari 10 karena memang ini kan sebagai film Spider-Man yang bisa dibilang cukup dark ya. Literally cukup dark dan juga lebih mengedepankan yang namanya sisi psikologis yang dialami oleh Peter Parker, yang dimana dia udah kehilangan semuanya, berarti udah kehilangan paman Ben, dia udah kehilangan si Aunt May, dan dia juga kehilangan Gwen Stacy. Jadi literally itu kayak udah ditinggal oleh semua orang-orang yang udah ia sayang selama 5 tahun Mbak. Seperti itu ya. Makanya ini Spider-Man Lotus juga udah mengkonfirmasi bahwa ini adalah tahun kelima setelah Peter Parker menjadi Spider-Man. Jadi udah ada banyak banget villain-villain yang udah pernah Spider-Man hadapi sepanjang karirnya dia sebagai superhero Pak ya. Ada Doc Ock, ada Lizard, ada Electro. Literally mereka semua villain-villain ini udah disebutkan dalam film Spider-Man Lotus ini Pak. Seperti itu. Oke, itu cuma mengenai review mengenai Spider-Man Lotus ini ya. Nah, sekarang giliran kalian nih. Menurut kalian gimana mengenai Spider-Man Lotus yang menjadi film Spider-Man ini? Tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghiburkan semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita, Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena di situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup yang kita namanya Mario Puspa Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woohoo!